Pernahkah Anda merasa seolah tidak berarti? Seolah apapun yang Anda lakukan, selalu ada orang yang berkata bahwa Anda tidak cukup baik? Mungkin itu rekan kerja yang kerap memotong saat Anda berbicara di rapat. Mungkin keluarga yang terus membandingkan Anda dengan orang lain. Atau bahkan sahabat yang Anda kira mendukung, ternyata diam-diam meragukan kemampuan Anda. Jika Anda pernah mengalami hal tersebut, Anda tidak sendirian. Hari ini, kita akan membahas cara efektif menghadapi orang-orang yang suka meremehkan kita. Dan setelah menonton video ini sampai selesai, Anda akan memiliki strategi yang kuat untuk mengubah keadaan. Sebelum membahas solusi, penting untuk memahami mengapa seseorang suka meremehkan orang lain. Alasan pertama, rasa tidak percaya diri dalam diri mereka sendiri. Orang yang suka merendahkan orang lain biasanya sedang berjuang dengan ketidakpercayaan diri. Dengan menjatuhkan orang lain, mereka merasa lebih unggul. Ini adalah bentuk pertahanan diri yang tidak sehat. Alasan kedua, pola perilaku yang dipelajari sejak kecil. Mungkin mereka dibesarkan di lingkungan yang keras, di mana merendahkan adalah cara untuk bertahan. Mereka tidak tahu cara berkomunikasi yang lebih sehat dan membangun. Alasan ketiga, mereka merasa terancam oleh potensi Anda. Melihat potensi, kemampuan, atau pencapaian Anda bisa membuat mereka merasa terancam. Maka dari itu, mereka mencoba menjatuhkan Anda agar mereka merasa lebih aman. Namun, pemahaman ini bukan untuk membenarkan perilaku mereka, melainkan untuk membantu Anda menyusun strategi yang tepat. Kita harus jujur mengenai dampaknya terhadap diri kita sendiri. Ketika terus-menerus diremehkan, kita bisa mulai meragukan kemampuan kita sendiri. Ini dikenal sebagai ketidakberdayaan yang dipelajari, sebuah kondisi di mana kita merasa tidak berdaya karena pengalaman negatif yang berulang. Kita mulai berbicara kepada diri sendiri dengan kalimat negatif, seperti, mungkin mereka benar, mungkin aku memang tidak bisa, mungkin aku terlalu berharap. Dan inilah yang berbahaya. Ketika kita mulai mempercayai pikiran negatif itu, kita tanpa sadar mulai membatasi potensi kita sendiri. Tapi kabar baiknya adalah, semua ini bisa diubah. Dan perubahan itu dimulai dari dalam diri kita. Langkah awal adalah membangun mental yang kuat. Ini menjadi pertahanan utama Anda. Langkah 1. Mengenali nilai diri. Tulislah daftar pencapaian, kemampuan, dan kualitas positif yang Anda miliki. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk mengingatkan Anda bahwa Anda berharga. Setiap malam sebelum tidur, tuliskan 3 hal kecil yang berhasil Anda lakukan hari itu. Langkah 2. Validasi diri dari dalam. Berhentilah mencari pengakuan dari orang-orang yang tidak menghargai Anda. Mulailah menilai diri Anda berdasarkan ukuran keberhasilan yang Anda tetapkan sendiri. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh hari ini? Bukan, apakah orang lain melihat usaha saya? Langkah 3. Bersikap penuh kasih kepada diri sendiri. Bicaralah kepada diri Anda seperti Anda berbicara kepada sahabat terbaik Anda. Jangan langsung menyalahkan diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Ingat, kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Langkah 4. Visualisasi keberhasilan. Setiap hari, luangkan waktu 5 menit untuk membayangkan diri Anda berhasil mencapai apa yang sedang Anda usahakan. Teknik ini terbukti secara ilmiah membantu otak mempersiapkan pola berpikir menuju kesuksesan. Ini bukan sekadar motivasi kosong. Teknik ini digunakan oleh atlet profesional dan para pengusaha sukses di seluruh dunia. Setelah Anda membangun kekuatan dari dalam, saatnya menghadapi mereka secara langsung. Teknik 1 menjadi seperti batu abu-abu. Ketika menghadapi orang yang suka menciptakan konflik, bersikaplah membosankan dan tidak reaktif. Tunjukkan ekspresi datar, jawaban singkat, tanpa emosi. Mereka akan kehilangan minat. Contoh, mereka, kamu pasti gagal seperti kemarin. Anda bisa jadi dengan nada datar. Teknik 2, balikkan dengan pertanyaan.
Arahkan kembali pembicaraan kepada mereka agar mereka berpikir tentang ucapan mereka. Contoh, mereka, "Kamu tidak akan mampu." Anda, "Apa yang membuatmu berpikir seperti itu?" Teknik 3, tegaskan batasan. Jelaskan dengan tegas bahwa Anda tidak menerima perlakuan merendahkan. Contoh, "Saya menghargai pendapat Anda, tapi saya tidak nyaman dengan cara penyampaiannya. Bisa kita bicara dengan lebih baik?" Teknik 4, biarkan hasil berbicara. Daripada membantah, lebih baik fokus pada tujuan Anda dan tunjukkan keberhasilan Anda dalam diam. Biarkan hasil yang membungkam mereka. Teknik 5, bagikan hal-hal pribadi secara selektif. Tidak semua orang layak mengetahui mimpi, rencana, atau perkembangan Anda. Pilihlah dengan bijak kepada siapa Anda berbagi cerita. Yang tidak kalah penting, bangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan Anda. Carilah orang-orang yang memberikan masukan membangun, bukan kritik yang menjatuhkan. Senang melihat Anda sukses, bukan merasa iri. Mendorong Anda untuk berkembang, bukan menghambat. Bisa berbentuk mentor, pelatih, sahabat positif, atau komunitas dengan visi yang serupa. Ingatlah, Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersama Anda. Maka, pilih lingkungan Anda dengan bijaksana. Dan kadang, kita harus berani menjaga jarak dari orang-orang yang beracun, meskipun itu menyakitkan. Kesehatan mental Anda tidak bisa ditawar. Sebelum kita akhiri video ini, saya ingin Anda mengingat satu hal penting. Orang yang meremehkan Anda tidak menentukan nilai diri Anda. Kemampuan Anda tidak ditentukan oleh pengakuan mereka. Dan masa depan Anda tidak terbatas oleh ekspektasi mereka. Anda punya kekuatan untuk menentukan arah hidup Anda sendiri. Mulai hari ini, berkomitmenlah untuk 1. Membangun harga diri yang tidak tergantung pada orang lain. 2. Menggunakan strategi yang sudah kita bahas. 3. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan Anda. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan tekan like, bagikan ke orang-orang yang mungkin membutuhkannya, dan jangan lupa subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.